Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Oke, apa kabar? Baik. Ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Ya. Masuk semua ya, selamat semua, alhamdulillah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini ya Bapak akan coba menyampaikan terkait P5. Nah, kita terkait modul P5. Kita akan coba membuat P5 kan? Modul P5. Apa itu P5? Ada yang tahu? Apa P5? Oke, ada yang tahu? P5. Apa P5? Apa P5 itu? Oke. Nah, ini ya Bapak akan sampaikan. Jadi P5 itu project ya. Di sini coba kalian bisa lihat ada project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tambah lagi kalau kita karena sekolah berbasis Islam, jadi PPRA. Jadi PPRA itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi kalian sebagai generasi muslim maka harus menjadi seorang pelajar yang memang rahmatan lil alamin. Sepanjang masa kita harus belajar. Artinya segala situasi kondisi apapun kita harus belajar. Nah, di sini di modul ini, di modul 5, sebelum kita nanti akan membahas ke praktek apa itu P5, Bapak akan coba putar tayangan video ini, kalian bisa pahami. Kalian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ada Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu duel dan komunitas teknisnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau P5. Wah, apa ya? Nah, ini wah apa ya Pak P5 ini? Nah, nanti kalian bisa coba lihat, perhatikan ini ada bagiannya. Ada beberapa rantai gitu ya. Nah, kita coba apa sih P5 itu? Tadi secara arti proyek profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu secara singkatan ya. Secara singkatan itu P5 itu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Nah, ini P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Nah, itu tujuannya, tujuan P5 itu ini ya, kalian yaitu nantinya itu mendapatkan proyek atau menghasilkan produk proyek gitu ya. Kalian dalam pembelajarannya itu nanti proyeksi gitu ya. Dalam pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila, ada 7 tema P5, yaitu pertumbuhan jiwa berdaya, rekayasa teknologi untuk membangun RI, Merdeka Tunggal-Ika, Merdeka Berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, untuk P5 yang akan kita lakukan nanti itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan ya. Yang Bapak nanti akan sampaikan itu kaitannya dengan gaya hidup berkelanjutan ya. Sebelum SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu pekerjaan dan biaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua sesuai jam. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang Oke, baik, tadi kalian sudah melihat apa itu P5 ya. Terkait dengan tema yang kita ambil dan Bapak ambil itu kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, yang mana nanti kita akan coba praktekkan terkait gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa.
ngambil topik daur ulang sampah. Ya. Bapak di sini ngambil topiknya itu pengelolaan sampah. Jadi biaya hidup berkelanjutan itu apa sih? Gitu kan? Begini, kita lihat di lingkungan sekitar kita, ya, sampah di dalam kehidupan kita itu pasti ada sampah. Sampah itu di mana-mana kita yang memproduksi sampah. Nah, oleh karenanya dengan tema dengan modul P5 ini, dengan tema gaya hidup berkelanjutan, maka harapannya apa yang kita sampah ini yang menjadi produk, menjadi penopang kehidupan kita. Artinya sampah itu bukan hanya sekedar sampah, tapi bisa kita kelola dan bisa menjadi penopang hidup kita. Ya. Nah, oleh karena kita coba perhatikan dulu video ini. Ini bisa kalian lihat kan? Ini sampah. Ya, sampah segini numpuknya, kebayang. Ini sampah apa yang banyak ini? Sampah plastik. Kebayang ini ribuan tahun. Sampah plastik itu tidak bisa hanyut atau tidak bisa lebur. Nah, oleh karena itu dengan mengusung tema gaya hidup berkelanjutan dan topik kita pada kali ini terkait dengan pengelolaan sampah itu untuk penopang kehidupan kita. Oke, kita perhatikan dulu. Nah, ini yang kalau kita lihat dengan sampah yang menumpuk begitu saja. Tapi kalau kita kelola, ini bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan kalau kita kelola. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Tadi sampah itu berdasarkan jenisnya ada apa? Sampah organik. Kalian sudah tahu ya, bisa melihat yang mana sampah organik itu bisa menjadi pupuk, bisa dengan kompos yang mana bermanfaat. Artinya ketika sampah tersebut didaur ulang itu manfaatnya itu terasa besar. Nah, kemudian nanti kalian bisa simak jenis sampah yang lain. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Nah, ini jenis-jenis sampah anorganik yang memang tidak bisa lebur, ya, tidak bisa lebur dimakan waktu. Ya, beda kalau sampah organik kayak tinja kalian tidak ada kamar mandi atau BAB disokan, garing disokannya terus bisa lebur ya kalau dia corona dan sampai 20 kalau ya. Oke, lanjut. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas,
nanti kita akan coba daur ulang. Ini sudah punya tas. Nah, tapi kali ini kita akan coba manfaatkan botol plastik, ya, botol plastik dan sampah-sampah plastik yang memang ini bisa bermanfaat nantinya. Ini bisa ketika ini sudah jadi seperti ini, nanti bisa menjadi kursi. Ini keras, ya. bisa menjadi bahan kerajinan tulisan. Gitu. Misalkan di sini bikin misalkan tulisan kelas 7, ya, pakai bahan ekobrik ini itu bisa bermanfaat. Ini menjadi karya seni. Dan nanti kita akan coba buat seperti ini. Oke, paham ya? Paham? Oke, untuk selanjutnya kita coba buat ekobrik ini. Tapi sebelumnya nanti Bapak akan berkelompok. Kita bagi ke beberapa kelompok. Untuk perempuan bisa 2 kelompok, ya. Ini berbentuk 2 3. Kemudian laki-laki juga boleh 2 kelompok. Yang ini ya 2 geser ke sini aja. 2 geser ke sini. Nah, dan sekalian minggu depan barangkali nanti kalian mencari bahan-bahan plastik seperti botol, kemudian kantong kresek, kemudian plastik bekas packing yang dengan roti semacam itu. Nanti kalian kita kumpulkan, kemudian nanti kita pilah dan kita potong-potong dan masukkan ke dalam botol ini sehingga menjadi seperti ini. Dan kali itu ya siap dipahami? Ya. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita coba praktek mencari kita operasi semut di lingkungan sekolah kita untuk mencari botol plastik dan sampah-sampah plastik, dan kemudian kita coba buatkan ekobrik sehingga ini nanti kita manfaatkan untuk lingkungan sekolah kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita sekarang kita coba mulai operasi tersebut di lapangan atau di tempat pembuangan sampah. Nanti kita cari bahan-bahan untuk kita melakukan praktek membuat ekobrik, ya. Tapi nanti seragamnya kalian diganti dulu dengan seragam olahraga, ya, supaya tidak kotor, dirapikan karena sampah plastik itu kan biasanya kotor, sehingga nanti disalin pakai seragam olahraga. Kemudian setelah operasi semut nanti kita coba lakukan memilah sampahnya. Kita pisahkan sampahnya, kemudian setiap kelompok nanti mengambil sampah yang sudah tertampung, ya. Kita semua tampung dalam satu tempat, kemudian nanti masuk ke kita masuk ke ruangan, kemudian setiap kelompok mengambil sampah yang tertampung dalam tempat dikumpulkan, kemudian nanti satu orang yang mengambil, ya, kemudian teman yang lainnya merobek, ya, baik mau tangan pun pakai gunting merobek supaya sampah plastiknya menjadi kecil-kecil, kemudian yang lainnya bisa memasukkan ke dalam botol aqua atau botol plastik tersebut. Siap? Paham ya? Oke, siap. Setelahnya kalian membuat produk ini, yang membuat produk ekobrik ini, ya, Bapak butuh refleksi kalian. Bagaimana perasaan kalian dalam selama kegiatan membuat proyek
P5 ini, apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan, gitu ya. Oke, kalian nanti ini boleh diisi, kemudian nanti satu orang kalian silakan kemukakan satu orang untuk merefleksi kegiatan proyek P5 ini, ya. Ini silakan diambil satu-satu, silakan di ini kelompok ini sudah. Oke, silakan kalian isi apa yang kalian rasakan ketika proses kegiatan P5 ini. Ya, silakan diisi. Silakan untuk merefleksi satu orang perwakilan dari kelompok ini. Saya telah mengikuti kegiatan tersebut. Sangat saya sangat termotivasi sehingga saya ingin melakukannya di rumah. Oke, yang lain ada apa yang kalian rasakan? Oke, coba Amukia, apa yang dirasakan Amukia ketika kegiatan membuat ini mendaur ulang sampah ini menjadi sampah yang bagus yang estetik, gitu kan? Apa yang dirasakan? Sangat seru karena bisa membuat sampah yang sangat tidak bermanfaat jadi manfaat. Oke, baik, tepuk tangan buat Amukia dan Emilia. Oke, barangkali itu untuk kegiatan P5 ini mudah-mudahan project atau produk yang kita buat ini bermanfaat untuk kita, lingkungan kita dan lingkungan di rumah kalian. Jadi mulai dari sekarang ya, dengan tahunya bahwa sampah anorganik ini tidak bisa lebur selama puluhan tahun, maka kita berusaha untuk tidak membuang sampah, terutama sampah plastik secara sembarangan. Jadi untuk kesehatan kita, untuk lingkungan kita, baik itu sekolah maupun rumah, sehingga untuk sampah plastik kita tidak membuang sembarangan. Jadi kalau bisa dengan proses pembelajaran ini, mari kita manfaatkan sampah plastik ini menjadi sampah yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.